Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Natasha, NPM 2257051059. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah Pak Febri, yaitu pengantar organisasi komputer. Tugasnya itu penjelasan CPU 8 bit dengan Logisim. Yang pertama kita open filenya dulu. Di sini saya sudah download filenya, CPU Logisim. Kemudian open. Yang pertama kita atur dulu frekuensinya dari ke yang tertinggi. Kemudian enable, terus start. Di sini tampil list opsi dari Logisim 8 bit CPU. Yang pertama ada ALU tester, kedua SRC, show register content, yang ketiga CPU, show CPU details, yang keempat TXT, text editor, yang kelima BMP, load BMP files, dan yang keenam SAQ, sequence of BMP files. Jadi proses input dan output dari keyboard sendiri dapat menggunakan beberapa hardware, yaitu ROM, RAM, CPU, dan date. Input dari keyboard, saat tombol pada keyboard ditekan, sinyal elektrik yang mewakili karakter akan dikirim ke CPU, dan CPU akan mengambil sinyal tersebut lalu akan memprosesnya. CPU berfungsi sebagai otak dari komputer yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi. CPU mengambil data dari keyboard dan memprosesnya dengan menggunakan instruksi yang tersimpan di ROM. ROM adalah instruksi yang diperlukan untuk memproses input dari keyboard dapat ditemukan di ROM. Lalu RAM digunakan sebagai memori utama untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. CPU dapat menggunakan RAM untuk menyimpan data dari keyboard dan instruksi sementara. Kemudian disk digunakan sebagai media penyimpanan sekunder yang lebih permanen daripada RAM. Kemudian output di monitor ini, kita dapat melihat outputnya setelah proses input dari keyboard. Hasil dapat didapatkan ke monitor. CPU mengirimkan sinyal ke monitor melalui koneksi yang ada di monitor menampilkan karakter yang sudah diproses. Jadi di sini ada pilihan dari 8 bit CPU tadi. Kita akan menjelaskan yang pertama ALU dan yang keempat TXT. Yang pertama kita akan menjelaskan TXT dulu, text editor 4. Di sini ada opsi lagi 0 untuk exit, 1 untuk open file, dan 2 untuk add new file. Karena belum ada file, kita buat file dulu, lalu kita klik 2, add new file. Untuk file numbernya 1. Nah, file namanya nama saya Devri Natasha. Kemudian kita exit untuk melihat apakah udah data filenya tadi. Kita akan open file, klik 1. File numbernya tadi 1, kemudian udah sesuai nama. Setelah itu kita exit. Kemudian saya akan menjelaskan ALU tester 1. Di sini ada implementasi operasi dari logika. Yang pertama ada AND, kedua OR, ketiga XOR, keempat AND OR, kelima AND, dan keenam SUB. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu gerbang logika dari. Nah, yang pertama, di sini ada gerbang logika AND. Jika input 1 dan input 2 false, maka hasilnya akan false. Jika input 1 dan input 2 true, hasilnya akan true. Jika salah satu false, maka hasilnya akan false. Untuk gerbang logika OR, jika kedua input false, maka hasilnya false. Kedua input true, akan hasilnya true. Dan jika salah satu inputnya true, maka hasilnya akan true. Kemudian gerbang logika AND OR. AND OR ini jika kedua input false, maka hasilnya akan true. Jika kedua input true, maka hasilnya akan false. Dan jika salah satu false, maka hasilnya akan false. Kemudian XOR,
XOR ini kebalikan dari AND/OR tadi. Jika kedua input false, maka hasilnya false. Jika kedua input true, maka hasilnya false. Dan jika salah satu input true, maka hasilnya akan true. Kemudian gerbang logika XNOR. Jika kedua input false, maka hasilnya true. Jika kedua input true, maka hasilnya true. Dan jika salah satu input false, maka hasilnya false. Kemudian kita balik lagi ke logismnya. Di sini sebagai contoh NPM saya, 2 NPM terakhir. NPM saya ada 257051029, jadi 229. Nah, ini resultnya. Jadi di sini ada A dan B. Di A itu 2 digit NPM saya 10 dan 2B 2 digit terakhir 29, 1029. Jadi di sini N, jika kedua input bernilai false, maka hasilnya false, sudah sesuai. Kemudian OR, jika salah satu bernilai true, maka hasilnya true, sudah sesuai. Kemudian XOR, jika keduanya bernilai true, maka hasilnya akan false, sudah sesuai. Kemudian NOR ini kebalikan dari XOR, jika input bernilai true, maka hasilnya false, dan jika input bernilai false, maka hasilnya true. Jika false, maka dia true. Jika dia true, maka dia false. Kemudian add ini artinya penjumlahan. 10 ditambah 29 hasilnya 39, dan sub ini artinya pengurangan. Add dan sub juga sudah sesuai. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.